Jadi harus ada tumbal. Di sini tumbalnya adalah Gus Fuad. Gus Fuad Pleret. Gus Fuad harus difitnah sebagai PKI. Kemudian Gus Fuad itu diancam dengan memenggal kelapanya lah. Kemudian melaporkan lah, harus ditangkap lah, begini, begitu. Yang seperti itu saya sudah paham alurnya. Saya sudah sangat paham sekali cara mereka main. Sebentar. Gue nanya, Har, pekerjaan lu apa sih? Mereka kenapa sekarang ya baru demo? Kenapa enggak setelah kemerdekaan misalnya? Ataupun dulu-dulu lah tahun 70-an misalnya, tahun 60-an, tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalian tahu? Kenapa? Saya tahu. Kalian tahu? Kenapa baru sekarang? Sekarang mereka baru sadar kalau datuk mereka nggak ada yang pahlawan, yang syahid di medan tempur. Karena tesis Kiai Imad itu sangat dahsyat sekali efeknya terhadap para habaib. Karena moncong-moncong orang seperti si Rizik, si Bahar dan sejenisnya itu, yang koar-koar datuknya adalah pahlawan, datuknya adalah pejuang, datuknya berdarah-darah. Ternyata tidak ada bukti ketika kita telusuri, saudara. Sehingga tak ada rotan, Bahar pun jadi, akar pun jadi, saudara. Jadi begitu. Nah, kalau ditelusuri sejarah perjuangan daripada wali si guru tua yang bukan monyet itu bakal banyak sekali orang-orang yang seperti itu yang akan diangkat jadi pahlawan nanti, pahlawan nasional ya. Nah, itu mereka baru sadar ternyata nggak ada datuk kita yang syahid di medan perang. Nggak ada datuk kita yang makamnya di Taman Makam Pahlawan. Nggak ada datuk kita yang benar-benar pahlawan. Gitu. Jadi begitu, saudara. Nggak perlu ribet kalau kita mau berpikir. Kalau kita jadi umat ikut-ikutan, jadi umat seperti terong di dalam tampi, mereng kiri-kiri semua, mereng kanan-kanan semua gitu. Ya apa aja ya kita makan gitu, tai-tai kita makan gitu. Kalau saya tidak percaya gitu. Apakah ketidakpercayaan saya akan mengurangi perjuangan seorang tokoh pejuang? Gitu? Enggak, sama sekali enggak berpengaruh gitu. Jadi harus ada tumbal. Di sini tumbalnya adalah Gus Fuad. Gus Fuad Pleret. Gus Fuad harus difitnah sebagai PKI. Kemudian Gus Fuad itu diancam dengan memenggal kelapanya lah. Kemudian melaporkan lah, harus ditangkap lah, begini, begitu. Yang seperti itu saya sudah paham alurnya. Saya sudah sangat paham sekali cara mereka main. Untuk menjadikan saudara Ani untuk menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, maka harus menumbalkan Ahok dengan framingan sebagai penista agama, penista Al-Maidah ayat 51, saudara. Dan saya sudah meninjau terkait masalah pelaporan itu segala macam, dan banyak masyarakat yang termakan hasutan seperti itu atau fitnahan seperti itu sehingga Ahok diadili, saudara. Nah, kalau menurut saya itu fitnah karangan si Rizik, framingan buatan si Rizik,
provokasi buatan Beruk Petamburan, sehingga hancurlah karir Pak Ahok, saudara. Namun demikian, kita yang memiliki akal sehat, kita yang memiliki jiwa patriotis terhadap negeri kita, jaga itu. Jaga itu. Dan omongan mereka coba sesuaikan, tapi nggak sesuai juga. Misalnya begini, mereka bilang datuk mereka lah yang mengusir penjajah Belanda, la'anatillah alaihim, dari bumi Nusantara ini. Sekarang kan terbukti, baru sekarang ada seorang guru tua yang bukan monyet itu digadang-gadangkan sebagai pahlawan mereka gitu. Guru-guru loh, guru. Guru itu sangat berarti sekali dalam perannya untuk mendidik anak bangsa. Kan skalanya cuma di daerah Indonesia Timur sana dan juga di Palu gitu, di Al-Khairat lah. Pemimpin sebuah yayasan, pendiri sebuah yayasan, kemudian digadangkan sebagai pahlawan nasional karena kiprah beliau telah mencerdaskan bangsa, saudara. Nah, ketika kita telusuri lagi alumni-alumni dari Al-Khairat itu, kita lucu lagi. Contoh seperti Bahar bin Silid. Bahar bin Silid itu dia pinter bacot, pinter bohong, pinter hasud, pinter fitnah. Bahkan membaca kitab dari kiri ke kanan. Membahas fikih aja ngawur. Itu contoh alumni dari Al-Khairat. Gitu. Kemudian dia bilang, ini contoh tipu yang sangat jelas sekali. Kalian ditipu terang-terangan dengan mengatakan dia datang ke Aceh untuk nyari TIJ. Sementara saya nggak pernah merasa ada yang nyariin saya. Dan saya nggak geser dari tempat saya. Saya nggak keluar dari Aceh kecuali ada keperluan. Bukan karena kabur takut sama si Bahar, bukan. Apalagi si Rijik gitu. Sedangkan waktu Aceh dilanda pertempuran yang sangat dahsyat sekali, saya tidak sejengkal pun meninggalkan Aceh, saudara. Sejengkal pun enggak. Jadi karena mereka itu tidak mampu untuk memperlakukan saya seperti keinginan mereka, sekarang main jurus halus. Seolah-olah nggak peduli sama TIJ, seolah-olah biarkan saja TIJ itu cari makan buat anak istrinya. Itu alumni Al-Khairat loh yang ngomong gitu, yang dusta seperti itu. Saya harap guru tua yang bukan monyet itu tidak mengajarkan ilmu seperti itu kepada si Bahar gitu. Gitu. Coba kalian lihat, kalau ngomong sama si Koring, bentak-bentak, ngamuk-ngamuk. Kalau membahas Gus Fuad, ngamuk-ngamuk. Itu pura-pura juga, acting, biar kelihatan hebat gitu. Pertanyaannya, kenapa ketika melihat nama TIJ di kolom komentar, Bahar mendadak mukanya kelihatan. Mukanya jadi culun, gayanya jadi letoy, nggak ada teriak-teriak, saudara. Itu alumni Al-Khairat. Kok bisa ya alumni Al-Khairat itu jadi bencong gitu? Orang biasanya lulus dari mondok, apalagi sampai 18 tahun, jadi laki kalau laki. Jadi perempuan kalau perempuan. Jadi, bukan setengah jadi. Seperti Bahar gitu. Ketika dia melihat ada yang komen TIJ, ada yang nyebutin nama TIJ, langsung melehoi. Kata si Bahar, biarkan TIJ itu nyari duit buat ngasih makan keluarga. Kalau ada TIJ ngasih makan anak istri 1 rupiah saja dari pendapatan YouTube TIJ, haram.
1 butir nasi, 1 butir ya. Duit dari hasil YouTube, TIJ belikan makanan, beras atau apapun itu untuk dimakan, haram. Saudara, haram. Dari mana TIJ untuk biaya hidup? Dari bertani, bercocok tanam, dari dagang kopi. Itu kalau TIJ. Bahkan dia nggak tahu bahwa lebih banyak istri saya ngirim duit ke saya daripada saya ngirim ke dia. Masa sih nggak tahu? Jadi orang yang sudah kepepet itu, apapun akan diraih yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Sudah nggak tertolong, kawan. Sudah nggak tertolong lagi. Nasab nggak tertolong lagi. Sejarah nggak tertolong lagi. Nggak tertolong lagi. Oh, masih banyak mukibin-mukibin bang yang ikut. Yang namanya penjajahan sudah terjadi bertahun-tahun. Butuh waktu untuk menetralisir mereka daripada pemikiran-pemikiran jongos. Jadi jiwa jongos mereka itu udah dipatri, bertahun-tahun dipatri. Jadi untuk membersihkannya butuh waktu, saudara. Butuh waktu. Tinggal dia kita kasih pilihan. Mau tetap istiqomah jadi jongos, apa keluar dari dunia perjongosan untuk kembali sadar sebagai manusia yang merdeka. Begitu. Contoh misalnya, mereka kowar-kowar perang. Ketika diladeni, diem. Enggak diladeni, kita yang diem, mereka kowar-kowar. Mau kita jadikan datuk kita sebagai pahlawan dalam hal ini guru tua yang bukan monyet itu, kok sampai demo lah, menyalahkan orang lain lah. Atau kalian sendiri ragu, guru tua ini monyet bukan ya? Masa seorang Gus Fuad mengatakan datuk kalian monyet, katakanlah kalau dia ngomong gitu. Apakah dia akan berubah jadi monyet? Udah, kita udah paham permainan kalian. Gitu. Bisa jadi jongos itu tetap akan menurunkan sifat jongosnya itu. Misalnya datuk dia jongos, orang tua dia jongos, maka cucu-cucunya akan jadi jongos. Bisa jadi begitu. Tapi ada juga yang datuknya dulu jongos Belanda, kemudian sekarang karena Belanda nggak ada, dia merasa sebagai tuan, sebagai bangsawan, sebagai orang mulia, sebagai orang yang mampu memberi. Padahal kita bisa lihat dari sifat dia, suka ngemis, suka merampas, suka menghai punya orang lain, suka membajak makam, suka membajak nasab, suka membajak apem, suka mendawir, suka minta-minta sana sini alias ngemis, suka ngamen dengan cerita-cerita bohong datuknya yang hebat. Kenapa begitu? Karena memang nggak punya yang sebenarnya. Mereka nggak punya datuk mereka yang syahid di medan perang, yang mati-matian membela negerinya ataupun negeri yang ditinggalinya dari penjajahan gitu. Jadi ngarang-ngarang cerita. Selama ini cerita yang mereka karang kan terbukti bahwa itu tidak ada kecuali Fuad. Gue kasihan, udah.
Saya kasihan sama orang-orang kayak begitu. Biarkan dia menghina saya, biar dapat uang, bisa ngasih ke anak istrinya. Kecuali sama orang botak berani, sama orang ompong berani. Har. Udahlah. Udah. Jangan gara-gara aktingmu justru akan menjerumuskanmu ke dalam lubang kehinaan. Si TIJ ini walaupun lapar nggak pernah ngemis, nggak pernah teriak-teriak. Saya nggak butuh bantuan daripada pemerintah, tetapi saya butuh bantuan daripada orang-orang miskin, jongos-jongos saya gitu. Saya nggak pernah begitu. Nyari makan kok nyusahin orang, jadi nyari makan kok ricuh gitu. Nah, makan aja ricuh gitu. Kalau bahasa leluhur saya itu, orang yang kalau makan ricuh itu tidak lebih dari gerombolan anjing gitu. Makanya kalau lagi makan jangan ribut, jangan bersuara. Nah, itu sama dengan anjing gitu. Kayak hyena gitu. Nah, hyena itu memang tutul, tapi dia bukan macan tutul. Dia sejenis anjing. Ya, kalau nggak punya malu, ya nggak akan malu. Nah, begitu, saudara. Kecuali Fuad. Kalau mate TIJ aneh nggak berani. Bilang aja gitu. Kan ringkes gitu, biar ringkes, nggak usah mutar sini, mutar sana, bilang aja nggak berani. Dia bilang ke Aceh nyari TIJ kapan, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa. Apa kalian nonton videonya? Si Bahar mencari TIJ ke Aceh, ada videonya. Kalau dia berani mencari gua, potong telunjuk gue. Saudara. Nggak usah, taruhannya nggak usah jalan jongkok dari Jember ke Jakarta, bugil, nggak usah. Telunjuk gue aja potong nih. Nah, baru al khairat aja udah berasa akhirat kalian. Belum akhir dari segalanya gitu. Masih bisa kalian mau membela diri. Tapi kalau untuk menunjukkan kebenaran dari pembenaran selama ini nggak bisa. Nggak bisa, karena ini berbicara data, berbicara fakta. Jadi mereka sengaja buat demo yang dihadiri oleh makhluk halus supaya perhatian masyarakat itu, perhatian dari pemerintah itu tertuju kepada mereka. Tertuju kepada mereka. Supaya apa? Oh, ini ada desakan dari masyarakat. Biar datuk mereka lolos jadi pahlawan nasional gitu. Ini adalah aspirasi dari masyarakat. Kemudian ini sudah viral. Kita kalau nggak meloloskan si guru tua yang bukan monyet itu untuk jadi pahlawan, ini akan terjadi gebrakan besar. Nggak bisa seperti itu. Pemerintah nggak akan melihat seperti itu. Nggak bisa. Karena memang harus mempunyai verifikasi, yang lolos verifikasi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang pahlawan nasional, untuk bisa diberikan gelar pahlawan nasional gitu. Jadi kita tunggu aja nanti, Bib. Kita tunggu aja nanti kalau bulan Agustus nanti kita tunggu apakah lolos ataupun gagal. Kalau gagal, please try again. Itu. Indonesia darurat Habib. Ente jangan membesar-besarkan hal kecil. Bukan Indonesia
Yang darurat Habib. Habib yang mulai darurat di Indonesia. Orang nggak percaya lagi. Dawir nggak dikasih lagi. Ceramahnya diklaim sebagai dongeng. Memang dongeng, fakta begitu. Cucu nabinya nggak tersambung. Jadi jangan salah-salah ente. Indonesia tidak darurat Habib, tetapi Habib darurat di Indonesia, saudara. Melarat bahkan ntar lagi. Kita pelan-pelan aja, nggak usah tergopoh-gopoh. Jangan terburu-buru. Pelan namun pasti. Dengan pedenya mereka meneriakkan bahwa kita ini keturunan PKI, cucu PKI, ante Yahudi, ante Aseng. Ketika kita membuka jejak, rekam jejak datuk mereka tuh sangat memalukan sekali yang sudah koar-koar. Kami pemilik kedaulatan bangsa ini. Kami adalah majikan-majikan kalian. Takbir, sudah. Aduh. Datuk mau jadi pahlawan aja harus demo ya. Anjing. Gimana? Aduh. Datuk saya pahlawan loh. Sekarang gitu ngomongnya. Kalau dulu, di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Kakek-kakek kami yang telah datang untuk mengusir penjajah di Nusantara ini, pret. Datuk-datuk kami yang telah mengislamkan Nusantara ini, jikalau tidak ada datuk kami yang datang, maka orang-orang yang ada di Nusantara ini hari ini masih menyembah pohon, saudara. Pret. Datuk-datuk kami datang untuk mencetak ulama-ulama di Nusantara, saudara. Pret. Kalau sempat ulama-ulama kita dicetak oleh mereka, lihat cetakannya kayak gimana moncongnya. Cetakannya aja penyok. Bagaimana mampu mencetak seorang kiai dan ulama yang simetris? Cetakannya penyok, saudara. Kenapa ajaran kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, tengku-tengku kita, ajengan-ajengan kita tidak penyok seperti ajaran mereka? Yang mi'raj sehari 70 kali ke langit. Itu kan ajaran penyok, saudara. Ajaran produk gagal, saudara. Bersyukur kalian masih ada kibin-kibin yang mau menelan mentah-mentah produk-produk penyok. Kalau kami tidak, sorry ya, sorry. Produk-produk penyok itu nggak akan kami makan. Kami bukan jongos. Jongos apapun dimakan. Untuk memasukkan ke dalam mulut aja, oh rasudi. Rasudi aku. Apalagi menelannya. Begitu. Moh aku, najis gue. Sekarang udah kalem kayak lembu. Coba kalian tanya sama Bahar. Har, kenapa ente setiap kali baca nama TIJ dituliskan di kolom komentar sama mukibin-mukibin, kok jadi layu? Aduh, TIJ nak Bahar tidak? Nak Bahar boleh? Tak boleh, tak boleh. Muka Bahar layu. Kita harus bersyukur.
bahwa masih ada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, gus-gus kita, dan masyarakat kita di Nusantara ini masih berakal sehat, yang tidak mau menjadi jongos. Pernah menjadi jongos, jangan diungkit-ungkit lagi. Waktu itu beliau belum paham, waktu itu beliau hanya menunjukkan husnudzon, saudara. Sedangkan sekarang nggak boleh lagi husnudzon terhadap sesuatu yang nyata, yang data adalah kepalsuan. Nggak boleh husnudzon. Husnudzon itu ketika kita belum tahu. Misalnya ada perampok nih, kita nggak tahu dia perampok, nggak boleh kita husnudzon. Tapi kita waspada. Nah, kalau sama perampok, maling, ya kan, begal, kita husnudzon, haram. Apa yang harus kita lakukan? Lawan. Lawan. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada apa siapapun, kalau dia suruh kita husnudzon terhadap penjahat, itu bukan ajaran Nabi, saudara. Saya kan udah bilang, si Bahar itu bencong. Beraninya kalau lagi banyak mukibin, gitu. Atau dia nuntut TIJ, kalau dia datang lagi ke Aceh, TIJ akan menunjukkan aksi, gitu. Jangan, TIJ nggak seceroboh itu, gitu. Lagian pun kalau si Bahar mati di tangan TIJ, apa manfaatnya untuk kita? Dia mau hidup, dia mau mati, nggak ada manfaatnya, gitu. Nggak ada manfaatnya buat gue. Nggak ada manfaat. Lebih manfaat bagi gue tai kambing, tai sapi, tai ayam. Lebih manfaat itu bagi gue. Itu bisa menyuburkan tanaman-tanaman gue. Banci kaleng kayak gitu, apa manfaatnya? Dibunuh tanggung, dipelihara juga merugikan. Cuman sekarang manfaat buat TJ ya buat konten aja. Buat bahas mereka satu-satu gitu. Katanya jangan koar-koar di medsos. Lah lu koar-koar di mana? Di kamarnya Firza atau di kamarnya Rizik lu koar-koar. Ujung-ujungnya medsos juga kan? Ya iya. Sebentar. Gue nanya, Har, pekerjaan lu apa sih? Beberapa tahun yang lalu gue lihat pekerjaan lu di Wikipedia itu sebagai ulama pemberani, saudara. Dia tulis ulama pemberani. Sejak kapan ulama itu pekerjaan? Ulama itu bukan profesi. Ulama itu bukan pekerjaan. Itu merupakan tanggung jawab orang yang memiliki ilmu, orang yang alim untuk mendidik masyarakat muslim, untuk mendidik generasi Islam. Itu bukan pekerjaan, itu bukan profesi. Di situ bukan ladang untuk mengumpulkan kekayaan. Maka dapat diketahui dari omongan mereka sendiri, yang mana yang menghidupkan agama, yang mana numpang hidup kepada agama. Kalau dia tidak numpang kepada nasab Nabi, tidak ngaku-ngaku sebagai juriah Nabi, tidak ngaku-ngaku sebagai orang alim, tidak ngaku-ngaku sebagai abu ya ulama, dia mau makan apa coba? Apa pekerjaan dia? Nggak jelas.